Ki Demang, boleh tahu nggak ilmu pelet yang paling ekstrim itu apa menurut Ki Demang? Ada. Saya pernah memberikan tayangan, dan tayangan itu juga itu yang menurut saya paling ekstrim. Apa tuh Ki? Saya menggunakan kain pocong yang sudah disemayamkan, kain kafan seseorang, dan kain kafan ini adalah kain perawan yang meninggal kecelakaan. Kain ya, bukan talinya doang gitu. Kainnya, kita ambil kainnya. Kalau mau gila-gila di spiritual bang, jangan tanggung-tanggung kan begitu. Saya ambil kain kafannya, saya ambil airnya. Air mawar itu kan suka ada. Ya, air mawar, kain kafan. Terus saya ambil kultur alamnya, beberapa kultur alam. Dan saya ada santet namanya santet pelet merpati. Iya. Tapi dengan melakukan itu biasanya kan yang punya kafannya menghantui atau gimana? Wah, itu udah nggak aneh kalau pribadi saya. Sesuatu yang gaib itu bagi saya ya kamu, saya. Saya tidak mau di atas kamu. Saya pengen di atas kamu. Saya nggak mau di bawah kamu. Kalau kita berbicara mata batin itu bukan dengan mata yang dilihat seperti tidak. Ada indera pendengaran, ada indera penciuman, ada indera rasa, ada indera suara, ada indera penglihatan. Semuanya tuh. Semuanya harus aktif. Kalau nggak aktif ya nggak mungkin masuk si data itu, si nama itu. Kalau hanya bisa melihat, apa yang mau disampaikan? Tidak ada rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tema kita malam hari ini yaitu dahsyatnya ilmu palakiyah. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa. Beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Demang. Assalamualaikum Ki Demang. Malam. Salam. Malam juga. Gimana kabar Ki Demang? Alhamdulillah kabar sehat. Lagi ngapain aja nih? Sibuk apa aja kalau boleh tahu dulu nih? Kesibukan ya paling di saung, menangani beberapa klien, ngajar juga. Oh, mengajar juga. Ya, Oke. ngajar dalam segi menggali potensi sih, lebih ke arah situ. Ini yang di Padepokan yang di Bogor Ki atau? Iya, Padepokan di Bogor. Berarti masih jalan tuh ya? Masih jalan. Perbatasan sih antara Bogor dan Banten. Lebih dekat kemana nih kalau mau ke situ? Kalau dari Jakarta lebih dekat ke Banten. Dari Jakarta lebih dekatnya ke Cikupa, masuk ke Tenjo Bogor. Oh, terus ya, Tenjo deh pokoknya. Tenjo, ya. Ki, hari ini kan kita akan bahas tentang ilmu palakiyah nih. Pengertiannya itu sendiri apa sih ilmu palakiyah? Ilmu palakiyah itu kalau saya pribadi lebih ke arah data aja sih, Am. Ketika saya dipertanyakan, Ki mau diterawang ataupun Ki mau bagaimana tentang sebuah hubungan saya, pasti saya menggunakan ilmu falakiyah. Dan ilmu falakiyah ini turun temurun. Turun temurun. Iya, dipelajari dari orang tua, kakek, orang tua, lalu saya gitu. Oke. Tapi palakiyah ini menganut sistem apa? Maksudnya kan termasuk hitung-hitungan kan ya? Iya betul. Kita punya kejawen di sini, terus mungkin di agama Muslim juga ada hitung-hitungan sendiri gitu. Betul. Tapi mengapa tradisi ini identik dengan menyambut tahun baru Islam Muharram, katanya dengar-dengar begitu? Iya, kalau saya pribadi ketika saya dipertanyakan palakiyah itu lebih banyak itu mengenal orang yang seperti bulan Syawal Ya. ataupun awal Ramadan. Oke. Mereka menggunakan kultur ala metode palakiyah, tetapi palakiyah yang saya gunakan ini adalah palakiyah adalah kejawen, wiwitan, dan Muslim. Oh, dicampur. Campur. berarti. Jadi dan ini juga tidak bisa saya kupas di sini karena ini metode rahasia saya pribadi dari orang tua. Oke. Tapi saya menggunakan 3 kultur itu gitu. Agar memperkuat ketika saya didesak untuk dari mana datanya, saya akan tulis. Saya akan rumuskan dari mana asal muasalnya kok bisa seperti ini begitu. Saya data. Tapi pertanyaan saya ini berarti Ki Demang sendiri sudah memiliki ilmu batin. Ya. Dan palakiyah ini sebenarnya untuk memperjelas, istilahnya untuk menjelaskan ke pasien-pasien, saya ngomong begini, ini datanya. Iya. Mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Tapi kira-kira bisa ini diajarin ke orang-orang lain gitu maksudnya?
Dulu sempat karena saya juga pengajar juga ya, sekaligus pemangku juga di wilayah Padepokan di Tenjo. Saya memberikan metode ini kepada beberapa santri yang ada di Padepokan, tetapi mereka tidak ada yang sampai. Karena satu kali kita sebut nama, maka di dalam visual ini akan terancang angka dan kondisi fisik di mana keberadaannya itu akan terlihat. Tetapi mereka tidak sampai ke sana. Ternyata saya diberikan teguran sama Abah itu karena DNA itu juga termasuk penting juga. Garis keturunan. Garis keturunan begitu. Oke. Berarti memang ini khusus punya Ki Demang lah. Ya. Maksudnya Palakiah yang seperti ini gitu ya. Seperti itu. Boleh tahu Ki, daerah mana yang biasa menjalankan tradisi Palakiah ini? Sebenarnya gitu loh, asal muasalnya. Asal muasal itu kalau saya pribadi ada yang namanya Mama Palak Pagentongan. Apa tuh Ki? Mama Palak Pagentongan ini adalah salah satu ulama berkarismatik yang lahir di Banten. Tempat pengisrutan terakhir itu di Bogor. Oke. Nah, Mama Palak Pagentongan ini termasuk dikategorikan orang yang mempunyai karismatik. Jangankan manusia, pohon pun dia hitung itu akan ketahuan jatuh daunnya berapa. Oh gitu. Sampai pohon, bukan manusia aja, seluruh semesta yang ada di alam dunia ini, entah tumbuh-tumbuhan, entah manusia, entah benda bergerak, itu bisa dilihat. Ini kalau kita melebihi takdir ya. Kalau kita berbicara loswat takdir, jangankan manusia, pohon dan benda bergerak bisa terlihat. Berapa jatuh daun yang besok harinya itu, contoh pohon jambu, ini hari Selasa, besok hari Rabu, itu akan terlihat angkanya yang berapa jatuhnya itu. Contoh adanya 230, itu kan 230. Oke Ki, kalau kita ngomongin contoh ya, boleh nggak saya bertanya sedikit di luar pembahasan? Ini kan terlihat Palakiah tuh hebat sekali ya, maksudnya ilmunya ya, dahsyat gitu. Kalau kayak contohnya kemarin lagi ada pertandingan bola Indonesia lawan Cina lah atau lawan Jepang yang terakhir, apakah itu bisa terlihat juga Ki? Bisa. Saya pernah membuat statement kemarin sebelum pertandingan Indonesia. Yang lawan apa nih? Cina, Indonesia Cina. Oke. Sekarang begini, Indonesia ada nun, ain nun 2, dal d 6, 2 tambah 6 berapa Bang? 8. Indonesia tambah 8, jumlahnya berapa? 16 sama Cina, Ca 3 tambah 2 5. Oke, kita hitung. Indonesia jumlahnya keseluruhannya dan 16 ya Bang ya. 16 kalau diambil 5 berarti sisa berapa? 11 diambil 5 6 diambil 5 1. Oke. Cina 5. Ca sha kalau bahasa Sanskerta ca, kalau bahasa huruf Arab sha. Oh, oke. 3 dan nun 2. 5 diambil 5 0. jadi 0. 1-0. Oh gitu. Paham enggak? Enggak sih, maksudnya hitung-hitungannya benar seperti itu. Tapi kalau dibilang paham atau enggak, itu berarti kan nanti di setiap pertandingan berikutnya ada faktor lain selain nama itu atau gimana? Jadi gini, ini adalah tahun 2025. Oh. Orang Jawa bisa menyebutnya Sri Lunggu Dunia Larapati. Oke? Kok bisa Sri Lunggu Dunia Larapati? Kalau misalnya ini kayak kemarin kan lawan yang kedua itu lawan Jepang. Java, Anun. Jumlahnya 13 kalau diambil 10, 5, sisa 3. Sri Lunggu Dunia. Tidak bisa dapat lagi Bang. Ini udah hukum alam. Mereka sudah harus menang. Mau menggunakan kultur apapun. Oh gitu. Ya, itulah kenapa Palakiah sangat digunakan. Tapi berarti di kepala Ki Demang ini hitung-hitungannya cepat ya berarti. Itu tadi, makanya ketika kita menyebut nama, saya diberikan sebuah gift ya, saya anggap ini gift pemberian dan itu semuanya saya gali. Sebelum ini gift saya gali dulu. Kalau tanpa perjuangan ya mana mungkin saya mendapatkan gift seperti ini kan gitu. Iya. Ketika saya menyebutkan satu orang saja nama, maka saya akan melihatnya flashback ke belakang 3 bulan sebelumnya dan saya melihat kondisi fisiknya. Dan saya tidak mau ketika ada orang itu mengatakan bagaimana Ki saya ke depannya.
itu paling saya angkat tangan. Kenapa? Ki? Trauma. Dan saya sering terjadi ketika saya melihat siap kamu. Yang penting nama. Nama itu seperti kata sandi. Kalau kita mempunyai ATM, kita pergi ke satu bank, lalu kita masukkan ATM tersebut, otomatis kita diminta kata sandi. Ya. Dan kata sandi itulah yang mengetahui nanti saldonya. Semuanya di Semuanya dalamnya. berapa ya. Nah, saya butuh nama. Saya melihat begini, saya hanya melihat warna. Tetapi ketika saya meminta nama, saya akan melihat letak kesehatannya terganggu akibat apa ini? Medis atau non medis? Lalu, siapa sosok yang selama ini mengganggu dia? Lalu, sejauh mana dia mengalami sebuah abraksi ke belakangnya? Apakah ini sebuah dam? Kan begitu. Ya. Waduh, ngeri-ngeri sedap juga. Saya juga, oke. Tapi itu untuk Ki Demang sendiri, apakah persiapannya nggak perlu ada yang lain-lain kayak ritual khusus kah atau apa? Enggak. Sesimpel itu gitu. Ya. Dan kira-kira Ki, kalau boleh tahu, pasien-pasien Ki Demang ini sendiri itu berapa persen kayaknya persentasenya untuk kayak kebenaran ini gitu loh? Kalau saya menyebut 100% terlalu sombong. Oke. Ya. Terlalu ingkar. 97% lah. Untuk keakuratan dan adapun tentang ke sebuah tadi ketajriban, kembali lagi pada orangnya. Oke. Tapi menurut Ki Demang sendiri kaitan Palakiah dengan ilmu mistis apa nih? Oh, sangat apa ya? Apa bisa untuk pelet atau santet gitu? Segalanya. Segalanya. Kita membaca tidak dengan tanggal lahir, bulan. Kita bukan posyandu yang diminta keterangan. Siapa nama kamu, nama lengkap kamu siapa, tanggal lahir kamu berapa? Enggak. Kalau kamu sebagai pelaku spiritual, seharusnya dengan pandangan tak kasat mata pun kamu bisa. Buat apa tanggal lahir? Kecuali kita mau buat apa pembagian BLT, baru kita tanggal lahir. Tadi bercanda ya. Ya nggak apa-apa Ki. Tapi seru juga nih. Tapi benar saya tuh sangat penasaran dengan bagaimana caranya gitu, cara kerjanya ilmu Palakiah ini sebenarnya tuh ke situ. Tapi ternyata tadi Ki Demang sendiri udah ngejelasin sesimpel itu. Ya. Tapi untuk seorang Ki Demang gitu maksudnya. Kalau untuk seorang yang lain nggak bisa ya tadi berarti ya. Susah karena gini bang. Kalau kita berbicara mata batin itu bukan dengan mata yang dilihat seperti tidak. Ada indera pendengaran, ada indera penciuman, ada indera rasa, ada indera suara, ada indera penglihatan. Semuanya tuh. Semuanya harus aktif. Kalau nggak aktif ya nggak mungkin masuk si data itu, si nama itu. Kalau hanya bisa melihat apa yang mau disampaikan, tidak ada rasa. Oke. Kan begitu. Ngerempet ke ilmu pelet tadi kan Ki Demang bilang ilmu Palakiah ini bisa untuk semua lini kan. Iya. Nih kita ngomongin ngerempet sedikit ke pelet ya. Ilmu pelet kan disebut juga ilmu pemikat buat lawan jenis gitu. Menurut Ki Demang ilmu pelet ini mengarah ke hawa nafsu gak sih? Oh sangat. Selalu ya? Selalu. Maksudnya apakah target yang kena pelet ini akan berfantasi? Ya. Pasti begitu cara kerjanya. Ya. Dan hubungan dengan Palakiah ini seperti apa coba? Contoh. Kita sebut aja namanya Dewi. Ya. Dewi. Oke. Sorry nih yang punya nama Dewi ya. Ini saya bongkar sedikit nih. Berarti untuk semua orang yang bernama Dewi bisa dibilang gitu? Tergantung karakter wajah. Ini anggap saja kita punya mobil. Dan mobil ini ada supirnya 4. Iwan, jangan 4 ya kebanyakan. Iwan, Dani, dan Tony. 3 ya? 3. Oke. Otomatis dari 3 supir ini ada supir yang enak itu di bawahnya. Iya benar. Ya. Dan supir ini dia diibaratkan di sebuah nama itu apa? Jiwa atau apa? Iya, jadi begini, objek gitu. Saya tadi Dewi. Bagaimana saya mengetahui letak Dewi? Hari naasnya, hari agungnya. Hari naas itu hari apesnya. Hari apes tidak ada di kalender bang. Ya, itu kata orang-orang Palakiah zaman yang sekarang itu. Ya. Abang cari di beberapa media ataupun dari sebuah hitung-hitungan, cuman Palakiah yang tahu hari naas. Ternyata sesimpel itu kah untuk mengerjakan sebuah pelet? Sangat simpel. Kalau kita mengerti sebuah kultur, kalau kita mengerti sebuah rampa-rampe, jampe, hizib dan lain sebagainya, harus paham.
Dewi ini di hari naasnya itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya kerjakan dari Sabtu. Otomatis ketika saya mengerjakan dari Sabtu, itu di jam dia sedang tertidur. Tidak bisa seperti ini. Karena ini adalah sebuah rasa yang tidak bisa saya ilmiahkan. Seseorang pasti punya hari naas. Dan di setiap hari itu dia selalu naas aja gitu. Entah uangnya hilang dah, entah dia sakit gigi dah, sakit tiba-tiba. Ataupun dicuekin sama pasangannya. Oke, kita ke arah yang lebih positif. Misalnya seseorang tahu hari naasnya hari apa. Menurut Pak Laki ya, bisa nggak itu dijadikan istilahnya ya untuk menghindari itu gitu Mas? Iya, justru itu. Kenapa harus tahu? Karena contoh ketika kita mau pergi jauh nih, pas banget di hari naas kita gitu. Di hari Minggu, kita punya hari naas hari Minggu. Oke. Lalu kita berpergian jauh. Bagaimana cara untuk menanggulanginya? Hindari di hari itu di jam. Hari naasnya itu di jam 8 pagi. Jam 9, jam 10, jam 11 sudah enggak. Oh begitu, nggak seharian berarti ya? Enggak, kan tapi kan ada hitungannya. Tetap ada lebih Dikias. spesifik lagi ya. Iya. Jadi ketika sudah tahu terus spesifiknya, nah itu dihindari gitu. Dikias namanya. Dikias. Iya. Dikias itu kayak kita, oh jangan lu berangkat deh. Nunggu jam 11 jadi dikias namanya. Meskipun itu hari naasnya. Iya. Makanya ada orang itu, kok gua enggak ya sekarang. Tapi kok tiba-tiba minggu depan itu, duar dia kena. Itu dia udah ngelewat batas hari naas gitu. Oke Ki, boleh nggak bertanya sedikit? Katanya dengan kita berdoa atau bersedekah itu bisa maksudnya bisa melewati naas itu. Maksudnya naas itu bisa diganti lah maksudnya, jadi nggak apa-apa. Apa itu berpengaruh gitu? Fa'amal yatiman amalan soleh. Segala apapun yang dikerjakan oleh manusia, selagi itu baik, itu menjadikan salah satu background atau perisai untuk seseorang. Hal baik itu apa? Satu, memberikan makanan kepada orang yang lapar, memberikan bahasa baik kepada orang, tidak menghasut dan sebagainya, apalagi bersedekah. Seseorang itu akan didampingi. Kalau kita berbicara hodam ya, abang mungkin banyak sedikitnya mendengar sebuah hodam nih. Nah itu juga hodam. Hodam yang bersifat temporary gitu ya? Ya. Bisa dibilang ketika kita melakukan amalan-amalan baik gitu. Iya, itulah sebenarnya hodam. Perilaku baik, maka akan dapat baik. Tabur tuai gitu. Berarti itu juga salah satu jalan keluar intinya. Iya. Ki. Oke lanjut nih Ki. Setiap pasien yang datang ke Ki Demang apa ada pantangannya nggak? Nggak ada, lo swat. Dan kalau ada orang pasien yang bermaksud untuk punya niat jahat, untuk melihat orang tertentu gitu, contohnya gitu, apakah tetap dilayani sama Ki Demang? Tetap. Kenapa seperti itu Ki? Maksud saya mau tahu alasannya gitu. Dilayani itu bukan berarti saya itu mengarahkan ke arah sana, tidak. Pertemuan ini kan perlu face to face. Oke. Ketika orang tersebut, contoh dia dengan jarak jauh, itu ke saya kan. Ki saya punya masalah, saya ini pihak ketiga. Lalu saya pengen menyingkirkan seseorang itu. Siapa? Pasangan, mau diapakan dia? Pokoknya pengen dia. Gitu kan. Banyak bang. Oke. Kira-kira bisa gak Ki? Bisa. Awalnya jawab bisa dulu Bisa. nih. Lalu saya akan menawarkan beberapa media, objeknya apa. Ketika saya by phone ataupun face to face. Kenapa kamu seperti itu? Karena saya tidak puas. Lah, apa yang kamu cari? Kepuasan apa dunia? Kalau dunia menyangkut keseluruhannya, tapi hanya kepuasan, dendam pribadi kamu. Jangan kau ajak saya, gitu. Oh, baru Ya. counter di situ Ki Demang gitu Iya, ya. saya filter kan di situ. Adapun dia memaksa saya, sanggup berapa kamu bayar saya? Kan gitu. Saya yakin kamu tidak akan pernah sanggup. Meskipun saya punya kuncinya gitu. Oke. Berapa yang saya tahu? Pokoknya harga fantastis deh bang. Saya tahu kemampuan dia itu cuma di angka ratus juta gitu. Oke. Saya akan berikan 1M, 2M gitu. Dan akhirnya mundur. Iya.